Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita akan kembali bicara tentang pola pikir. Apakah pola pikir yang jangkrik lagi? Aman bos, jangkriknya sudah lewat. Kali ini belalang pelahap. Hari ini kita akan melihat barat dan timur sebagai sebuah pola dari sesuatu yang jauh lebih besar. Apakah itu? Mari kita mulai. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Adonai Echad. Saudara-saudariku yang terkasih, tahukah kalian bahwa kitab suci kita ini memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh kitab suci agama lain? Alkitab kita ini adalah satu-satunya Alkitab yang ditulis asli menggunakan dua bahasa dari dua peradaban yang berbeda. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sedang Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Menariknya, semua penulisnya adalah orang Ibrani, kecuali Lukas. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa tulisan tersebut memang sejak awal sengaja ditulis langsung dalam bahasa yang berbeda. Bukan semuanya ditulis dalam bahasa Ibrani, lalu setengahnya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Bukan seperti itu. Dan hal ini juga mengindikasikan bahwa pesan dalam Injil memang sejak awal dirancang untuk sesuatu yang visioner. Lantas pernahkah kita merenungkan mengapa Adonai yang kita sembah ini ketika menyatakan dirinya kepada umat manusia, Adonai tidak menggunakan satu bahasa universal yang tunggal? Kalau zaman sekarang, bahasa universal itu adalah bahasa Inggris. Atau kalau zaman dulu, bahasa universal itu adalah bahasa Yunani. Kenapa Adonai tidak memilih satu bahasa universal saja agar dunia tidak merasa pusing dengan urusan penerjemahan? Saudara-saudariku yang terkasih, ini bukan sebuah kebetulan sejarah. Ini adalah cetak biru ilahi yang memperlihatkan kesempurnaan firman Tuhan melalui kitab suci kita. Untuk memahami mengapa Adonai harus menggunakan dua peradaban yang berbeda dalam satu kitab suci, kita harus kembali mundur ke belakang, ke sebuah peristiwa yang cukup krusial di masa lalu, yaitu peristiwa Menara Babel. Selama ini kita sering mengira bahwa peristiwa Babel hanyalah sebuah peristiwa di mana Adonai menghukum manusia karena sombong, di mana manusia ingin membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Di satu sisi hal itu memang benar, saudaraku. Sebab hari ini kita mengetahui bahwa memang ada segelintir orang yang ingin mendirikan Babelnya kembali. Ada segelintir orang yang ingin mendirikan Yerikonya kembali. Ada segelintir orang
yang ingin mendirikan bait sucinya kembali. Ada segelintir orang yang ingin mendirikan apa yang sudah dirobohkan oleh Adonai itu sendiri. Ingin mendirikan apa yang sudah disunat oleh tangan Adonai. Tetapi jika kita lihat kembali pada peristiwa Babel tersebut, bukankah bahasa manusia itu pada awalnya memang sudah universal? Lalu kenapa Adonai harus memecah bahasa tersebut? Jika kita bedah lebih dalam, saudaraku, peristiwa Babel itu sebenarnya adalah sebuah ujian dari Adonai. Coba kita kulik sedikit dari bahasa aslinya. Mari kita sambut PowerPoint kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk PowerPoint kita. Tepuk tangannya selama 3 jam ya, supaya PowerPoint-nya bersedia tampil. Oke, saudara bisa baca sendiri di rumah. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita lewati saja. Next slide, please. Nah, di sini mulai seru. Baru ayat 3 saya sudah merasakan bumi goyang. Pusing saya. Vai yomru is el re'ehu habah nilbenah lebenim. Kata yang saya beri warna merah itu adalah kata yang sama ketika Adonai berkata, baiklah kita. Habah. Marilah kita. Haba. Kata kerja ini masih bisa saya atasi dengan mudah, saudara. Belagu sedikit, ora hata toyo. Karena bahasa Ibrani itu kalau sudah ketemu kata kerja, saudara, jangkrik tenan. Sorry, maksud saya belalang pelahap tenan. Ora enak, saudara. Memang lebih mantap kalau pakai jangkrik. 7 kali 10 konjugasi. Belalang tenan. Mumet wis ta. Oke, saya lanjutkan. Nah, kata yang saya beri warna kuning itulah yang membuat bumi seolah goyang. Khususnya nilbenah. Karena terjemahannya adalah marilah kita membuat. Setelah saya klik di kamus Strong, nilbenah yang adalah kata kerja seolah-olah menjadi kata benda. Kamus Strong menerjemahkan dengan brick, batu bata. Tetapi penjelasannya tetap kata kerja, belalang tenan. Kalau saudara ingat arti nama Laban, nilbena mempunyai arti kata dari Laban.
marilah kita membuat. Tapi saya tidak menemukan ada kata asa-asanya. Karena kalau ada kata membuat, biasanya saya menemukan ada kata neasa atau semacamnya, gitulah. Dan ketika saya klik kata selanjutnya, yaitu lebenim, lah kok malah yang ini, kata benda untuk batu bata. Belalang tenan. Nilbena lebenim. Dan setelah saya baca-baca penjelasan di kamus Strong yang ada di bawahnya, barulah saya sedikit mengerti. Belum mengerti betul, minimal mantuk-mantuk. Oh, ternyata nilbena bentuk kal, imperfect, plural. Oke. Lalu saya melakukan penelitian selama 11 tahun, 5 bulan, 1 minggu, 9 hari, 7 jam, 9 menit, lebih 47 detik. Dan puji Tuhan, akhirnya saya bisa mengerti apa arti dari nilbena. Jadi kalau saya boleh menerjemahkan versi saya, artinya kurang lebih begini. Marilah kita membatakan batu bata. Dan saudara tahu apa artinya ini? Ternyata kisah Menara Babel bukan hanya sebagai genealogi bahasa saja, tetapi juga menjadi genealogi berdirinya sebuah pabrik. Ayat ini bercerita tentang awal mula berdirinya sebuah industri, saudara. Pabrik pertama dalam sejarah peradaban manusia. Mohon maaf sebentar, saya matikan kipas angin. Oke, saya lanjutkan. Babel adanya memang di sebelah timur, tapi nanti menjadi sebuah simbol untuk arah mata angin yang kita sebut dengan utara. Babel adalah malapetaka yang datang dari arah utara. Secara geopolitik ekonomi global, hari ini kita mengenal istilah Global North dan Global South. Sekali lagi, secara geopolitik ekonomi global. Kalau secara geografis, wilayah utara memang memiliki daratan yang lebih luas, sekitar 70%, dibanding wilayah selatan yang didominasi oleh lautan. Dan juga memiliki populasi yang jauh lebih padat, sekitar 80% dibanding wilayah selatan. Dan ini menarik. Kenapa? Karena secara geopolitik ekonomi global yang terjadi justru sebaliknya. 80% populasi manusia di bumi ini tinggal di wilayah selatan. Sisanya ada di wilayah utara. Berarti wilayah selatan lebih kaya dong. Ironisnya tidak. Makanya ada istilah Global North dan Global South.
Secara ekonomi global, wilayah utara terdiri dari negara-negara kaya, sedangkan wilayah selatan terdiri dari negara-negara berkembang. Negara berkembang itu bahasa planet bumi. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa planet Mars, negara berkembang itu adalah negara melarat. Industri berasal dari utara. Utara adalah si kecil yang kaya dan berkuasa. Sementara selatan adalah raksasa yang masih terus berjuang dalam pembangunan. Kalau kita jadikan pola pikir konkret dan pola pikir abstrak, atau kita sebut saja sekuler dan rohani. Secara sekuler, wilayah utara jauh lebih luas, tetapi secara rohani, wilayah selatan yang justru jauh lebih luas. Kenapa? Karena utara sudah disunat oleh Adonai. Kita kembali ke Menara Babel. Marilah kita membuat Nilbena. Kosakata ini secara mekanis menggambarkan adanya suatu pekerjaan dengan ambisi yang luar biasa besar. Dan kegiatannya itu homogen. Mereka tidak sekedar membuat, tetapi sedang melakukan suatu proses industri besar-besaran. Mari kita menghijaukan kembali hutan kita yang dibabat habis oleh kolor ijo brengsek. Maka ada semacam gerakan yang masif dan kontinu untuk membuat suatu lahan yang luas menjadi hijau kembali. Mari kita sawitisasi hutan Papua untuk kepentingan gerombolan si berat supaya mereka bisa jadi pahlawan dalam mensejahterakan rakyat. Maka ada kegiatan yang masif, persisten, dan homogen. Mari kita membuat putih semua batu bata. Maka ada kegiatan yang masif, persisten, dan homogen. Sampai sini paham, saudara? Mari kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Next slide, please. Habah, Nerda, Venafla, Sam, Sfatam, Aser, Lo, Yismu, Is, Sfat, Reehu. Haba itu yang tadi juga dipakai dalam ayat 3. Sekarang digunakan untuk Adonai. Yang mau saya garis bawahi di sini adalah kata nerda dan nafla. Nerda ve nafla. Kita mulai dari nerda terlebih dahulu. Nerda diambil dari kata kerja yarat yang artinya go down, turun. Nerda itu sendiri bentuknya adalah kal. Dan Kamus Strong menambahkan kohortatif. Artinya
Subjek melakukan perintah untuk dirinya sendiri. Marilah kita turun. Sekarang mari kita beranjak pada kosakata nafla, mengacau balokan. Kamus strong memberi arti mengurapi, meminyaki, annoying. Tapi mengurapi di sini bukan dalam arti Mesias. Mengurapi di sini diambil dari kata balal, yang artinya mengaduk atau mencampur, membuat sesuatu yang homogen tadi supaya tercampur. Nafla bentuknya kal, berarti Adonai secara aktif ikut muter-muter. Tetapi karena nafla ini bentuk kegiatannya hanyalah mengaduk, maka kita anggap saja yang muter itu hanya tangannya Adonai. Paham ya, saudara? Seperti orang ngaduk minuman dalam gelas. Tangannya yang mengadukkan aktif ikut muter. Tuhan itu roh, roh itu angin, angin itu jalannya muter. Ketika sebuah bahasa diaduk, berarti bahasa sedang diputer-puter. Can we understand this? Berbeda dengan merah hefet dalam Kejadian 1. Kalau merah hefet itu bentuknya PL, kalau nggak salah. Intensif, muternya berulang-ulang. Dan itu melibatkan seluruh tubuh. Nah, sekarang kenapa saya tadi mengatakan bahwa peristiwa Menara Babel ini sebenarnya adalah sebuah ujian dari Adonai? Mari kita lihat slide selanjutnya. Saudara-saudariku yang terkasih, kosakata ujian dalam bahasa Ibrani itu minimal ada 3. Bahan, nasah, dan sarap. Sarap bukan senting ya saudara. Juga bukan makan, sarapan, sarap, bukan. Kita baca Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Ada lagunya bukan? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Lalu apa hubungannya ujian dengan turun? Yarat. Mari kita lihat slide selanjutnya. Ini menarik, saudara. Saya akan langsung masuk ke inti. Untuk pretelan-pretelannya, justru nanti saya jelaskan di belakang. Perhatikan ini. Dalam konsep berpikir para rabi Yahudi, hubungan antara ujian dengan proses turun dijelaskan melalui dinamika jiwa. Adonai itu rumahnya ada di timur. Kalau saudara lihat hari ini,
Semua agama yang masih hidup sampai saat ini berasal dari timur. Hindu, Buddha, Yudaisme, Islam, dan pretelan yang kecil-kecil seperti Konghucu dan Shinto dari Jepang. Semuanya berasal dari timur. Sementara semua agama yang berasal dari barat sudah pada mati semua, pensiun. Yunani dengan Dewa Zeus dan kawan-kawannya, Roma dengan Dewa Janus dan kawan-kawannya, suku Maya, Aztek, semuanya sudah mati. Kenapa bisa seperti itu? Nanti saya jelaskan. Kita balik ke rumah Adonai. Jadi rumahnya Adonai itu adanya di timur. Rumah dalam tanda petik ya saudara. Sebab Tuhan itu roh, roh itu tidak punya rumah. Tapi dia selalu muter-muter. Paham? Nah, Adonai yang dari timur ini, dia turun ke selatan, Yarat. Perhatikan, Tuhan Yarat, Adonai turun. Dari sini turun. Loh, kok ini? Kok bintang dadine? Coba saya tes lagi. Oke. Oke, saya ulang ya. Perhatikan ini. Dari sini Adonai turun ke sini. Dan disinilah Adonai sebenarnya sudah mati. Kenapa? Sebab disinilah Adonai punya tubuh. Dikatakan mati, tapi sebenarnya dia masih hidup. Ciri Tuhan. Apa yang menjadi tubuhnya Adonai? Cahaya. Bahasa Ibraninya or. Cahaya adalah tubuhnya Adonai. Dan ini merupakan tipologi dari penciptaan Adam. Adam diciptakan telanjang. Sebelum saya lanjutkan pada telanjang, perhatikan hal ini. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Sekarang saya mau menyederhanakan. Atau justru sebaliknya ya. Whatever lah. Saya harap saudara paham maksud saya. Anggaplah saya berusaha untuk menyederhanakan dalam tanda petik. Atau katakanlah saya sedang membuat sebuah kesepakatan baru bersama-sama. Jadi maksud saya begini. Kemana saja wajah saudara menghadap, kalau saya bilang timur, itu artinya kanan. Timur selalu kanan. Sedang kalau saya bilang barat, itu artinya kiri. Barat selalu kiri.
itu adalah kesepakatannya. Paham? Dan kalau saya bilang depan, itu artinya utara. Sedang kalau saya bilang belakang, itu artinya selatan. Bisa dipahami ya? Ini adalah kesepakatan kita. Semoga tidak tambah ruwet sih. Baik, sekarang saudara lihat ke gambar. Bayangkan Adonai itu sebuah lingkaran biru yang ada di gambar. Dan kita semua berada di dalam lingkaran tersebut. Entah saudara berada di titik utara, entah saudara berada di titik selatan, entah saudara berada di titik barat, entah saudara berada di titik timur. Kesepakatan kita yang kedua adalah dimanapun titik kalian berada, semua wajah harus menghadap keluar lingkaran. Tidak boleh ada yang menghadap ke dalam lingkaran. Paham? Jadi kalau sekarang kalian berada di titik timur, wajah kalian menghadap kemana? Ya ke timur. Kalau kalian berada di titik utara, wajah kalian menghadap kemana? Ya ke utara. Pinter. Paham ya? Selanjutnya adalah ketika kalian berada di titik timur, timurnya timur ada di mana? Ingat kesepakatan kita yang pertama. Timur itu selalu kanan. Wajah saudara menghadap ke timur. Jadi timurnya timur ada di mana? Jawabannya adalah selatan. Tidak bingung kan saudara? Saudara berada di titik selatan. Wajah saudara menghadap ke selatan. Timurnya selatan ada di mana? Jawabannya adalah barat. Bisa dimengerti ya? Dan ini menarik sebenarnya. Di sini ada paradok yang menjadi ciri Tuhan. Kita bahas sebentar ya saudara. Kenapa tadi saya mengharuskan kalian untuk menghadap keluar lingkaran? Karena di sanalah wajah Adonai berada. Artinya begini, seandainya kalian berada di titik timur, tetapi wajah kalian menghadap ke dalam lingkaran, artinya wajah kalian menghadap ke barat. Maka sebenarnya kalian sedang membelakangi wajah Adonai. Paham maksud saya? Dan itu kurang ajar. Lalu paradoksnya di mana? Pertama, Adonai itu raja. Kalau ada orang yang berani memandang wajah Adonai secara langsung, justru itu yang kurang ajar. Kalian lihat saja film-film Cina tentang kerajaan-kerajaan. Mana ada yang berani memandang wajah raja kalau gak ingin dipenggal? Baginda Maharaja telah tiba. Semua orang langsung sujud dan tidak ada yang berani mengangkat wajahnya. Yang dilihat hanya kaki sang raja yang sedang lewat. Paham ya? Yang kedua, Adonai itu tidak pernah ada di luar lingkaran. Di luar aku,
Tidak ada Tuhan. Tuhan itu adalah lingkaran itu sendiri. Di luar lingkaran tidak ada Tuhan. Artinya, Tuhan itu ada di dalam. Lalu kenapa kalian memandang ke arah luar lingkaran? Tidak ada Tuhan di luar sana. Tuhan itu adanya di dalam. Maka pandanglah ke dalam. Dengan memandang ke dalam, saudara sudah melihat wajah Tuhan secara tidak langsung. Dan itu bukan sesuatu yang kurang ajar. Can we understand this? Baik, mari kita kembali ke Taman Eden terlebih dahulu. Kita lihat kembali gambar di PowerPoint. Jadi Taman Eden itu adalah barat. Kenapa barat? Karena Taman Eden diciptakan di luar 6 hari penciptaan. Adonai menciptakan Taman Eden ketika Adonai berada di selatan. Timurnya selatan adalah barat. Segala sesuatu diciptakan oleh karena terang. Sementara terang itu sendiri diciptakan ketika Adonai masih di titik timur. Izin minum, saudara. Baik, saya lanjutkan. Sekarang mari kita kembali ke Adam yang telanjang. Adam diciptakan telanjang. Hal ini sama seperti Adonai yang tadinya telanjang. Adonai itu telanjang, saudaraku. Apa maksudnya Adonai telanjang? Maksudnya Adonai itu tidak bisa dilihat. Dan ini paradoks. Sebelum Adonai jarat ke selatan, Adonai memang sudah bisa dilihat. Tetapi jubah yang dipakai Adonai adalah gelap. Gelap itu bisa dilihat. Dan sebelum gelap ada, Adonai itu telanjang. Artinya, Adonai bukan gelap, Adonai bukan terang. Adonai tidak bisa dilihat. Setelah berada di selatan inilah Adonai mengganti jubahnya yang tadinya gelap. Sekarang Adonai berpakaian terang. Gelap dan terang itu sebenarnya sama-sama bisa dilihat. Harap ring the bell dengan video saya yang mempraktekkan gelap dan terang itu sama. Wajah ganteng saya tampil di sana. Nah, dengan berjubah cahaya, sekarang Adonai semakin nyata untuk bisa dilihat. Adonai merubah yang buruk menjadi baik. Terang itu baik, maka dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan ketika saya mengatakan Adonai merubah yang buruk menjadi baik, itu bukan berarti saya hendak mengatakan bahwa gelap itu buruk. Tidak demikian, saudaraku. Sekali-kali bukan demikian maksud dari ucapan saya.
Semua ciptaan Adonai itu baik, tetapi terang itu jauh lebih baik. Yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah tipologi dari peristiwa lahirnya Esau dan Yakub. Adonai pernah berfirman, "Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau." Apakah Adonai benar-benar membenci Esau? Tentu saja tidak. Demikian halnya dengan perkataan saya tadi. Adonai merubah yang buruk menjadi baik. Saya tidak benar-benar bermaksud mengatakan gelap itu buruk. Paham ya, saudara? Semua ciptaan Tuhan itu baik. Esau dan Yakub itu adalah gambaran dari terang dan gelap. Dan di sana pun terdapat banyak sekali paradoks. Perlukah kita membahas sebentar paradoksnya Esau dan Yakub ini? Mengingat kemarin saya digembleng sama beta punya mama, hampir 9 jam mama beta bicara. Buset dah, anaknya edan, mamanya senting. Jadi sekarang saya akan berkata bodo amat dengan durasi. Saya benci durasi. Jos Soros emakku iki rek. Jos Soros apa Jos Gandos mak? Jos Groban jarene emakku. You raise me up so I can stand on mountains. Tapi mending 9 jam bersama beta punya mama dibanding 7 jam bersama Sontoloyo di Hambalang. Yang rilis hanya 2 jam. 5 jam sisanya gak pernah nongol lagi. Ternyata hanya pengalian isu. Dasar Sontoloyo. Peace. Baik, saya berikan beberapa paradoksnya. Tidak semua. Esau itu kulitnya terang, saudaraku. Merah. Yang mana Esau itu menggambarkan cahaya. Esau itu Yesus. Masalahnya, terang itu tidak lahir duluan. Yang lahir pertama adalah gelap. Tubuh Esau berbulu, menggambarkan sekalipun dia terang, tetapi ada sesuatu yang ditutupi. Tubuhnya ditutupi bulu. Sedangkan Yakub itu kulitnya licin, halak, tidak ada bulunya sama sekali. Tetapi Yakub menipu, sehingga ada sesuatu yang harus dia tutupi. Dan Adonai akan mengembalikan semua ke tempatnya masing-masing. Ciri Tuhan yang kedua, S to S, das to das. Tangan Yakub memegang tumit Esau akan diganti oleh anak-anaknya Yehuda kelak, di mana ada tangan yang sudah diberi benang, mingslep lagi ke dalam rahim. Dan yang keluar sebagai anak pertama adalah anak yang tangannya tidak ada benangnya.
Benang yang diikat di tangan itu adalah simbol dari bulu yang menutupi tangan, bulu yang menutupi sesuatu. Benang merah kirmisi, bukan? Esau yang kulitnya berbulu merah. Dan kisah anak-anak Yehuda itulah Adonai mengembalikan Yakub yang mewakili gelap sebagai anak pertama yang mendapatkan berkat tanpa menipu lagi. Sebab Yakub telah bergumul dengan Malak Adonai. Dan Esau sebagai anak kedua yang mewakili terang, tetapi ditipu oleh kegelapan. Tumit Esau ditarik kembali ke dalam rahim, sehingga yang keluar adalah Yakub. Apa bisa dipahami? Adonai membolak-balikkan segala sesuatunya, tetapi pada akhirnya akan S to S, das to das. Saya rasa itu saja. Kita kembali ke Adam yang telanjang. Jadi cahaya itulah yang menjadi jubahnya Adonai sekarang. Terang menjadi tubuhnya Adonai. Nah, demikian juga halnya dengan Adam. Adam waktu diciptakan, dia memang telanjang, tetapi tidak benar-benar telanjang. Ciri Tuhan yang pertama. Adam itu sebenarnya juga berselubungkan cahaya. Dan ketika Hawa digoda oleh ular, lalu makan buah pengetahuan, cahaya tersebut meredup, bahkan lenyap, hilang, mati. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Yang dimaksud mati adalah cahaya itu hilang, selubungnya hilang. Oleh sebab itu, Adonai bertanya, Adam, di manakah engkau? Bukan Adonai tidak tahu Adam ada di mana. Tetapi Adonai tidak lagi melihat cahaya yang menyelubungi Adam. Di barat terjadi pembunuhan. Kain yang sudah mempunyai pengetahuan, Kain membunuh Habel. Kisah ini pun sebenarnya adalah gambaran dari gelap dan terang. Kain itu gelap yang iri kepada adiknya Habel, karena Adonai lebih cinta kepada terang. Adonai lebih senang persembahan dari Habel. Kenapa Adonai lebih senang persembahan dari Habel daripada persembahan Kain? Karena Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Ketika daging hewan-hewan tersebut dibakar, baunya itu sedap dan menguap ke udara. Tuhan itu roh, roh itu angin, angin itu udara yang bergerak. Tuhan itu udara. Jadi jangan heran kalau ada orang yang berdoa pakai Yosua, pakai menyan, dupa. Hal itu memang menyenangkan Adonai, saudaraku. Baunya harum, menyebar ke udara. Tuhan itu udara, dan kita hidup oleh karena menghirup Tuhan. Dan kita mati oleh karena menghembuskan Tuhan. Saya lanjutkan. Terang dibunuh,
Habel dibunuh. Havel-Havelin. Baru juga lahir sudah mati. Di barat, Kain diusir dan pergi ke tanah Nod di sebelah timur Eden. Perhatikan ini. Kain pergi dari hadapan Adonai. Wajah Adonai ada di mana? Di barat. Kain menghadap barat. Timurnya barat ada di mana? Ada di utara. Di utara manusia hidup. Dikatakan hidup, sebenarnya dia mati. Ciri Tuhan. Dari barat, Adonai naik ke utara. Adonai harus melindungi Kain supaya tidak dibunuh sesamanya, seperti dia membunuh adiknya. Kosakata naik mempunyai makna bangkit. Bangkit berarti tadinya Adonai mati. Dan Adonai memang sudah pernah mati, dalam tanda petik. Di mana Adonai mati? Di selatan. Saudara lihat gambar. Dan sekarang di utara Adonai bangkit. Adonai hidup. Tetapi dikatakan hidup, justru disinilah sebenarnya Adonai mati. Ciri Tuhan. Sebab di utara inilah Adonai menyunat dirinya sendiri. Apa yang disunat tidak mungkin bisa tumbuh kembali. Artinya, ya mati. Jika Yesus lahir di timur, maka Yesus mati di barat. Sementara Adonai lahir di selatan, matinya di utara. Dan ini akan membentuk sebuah pola lingkaran. Tuhan itu lingkaran. Saya lanjutkan. Di utara, Kain berpeluh di sana. Di utaralah manusia membangun pabrik, membangun industri. Ring the bell. Dan kita sampai kembali pada kisah Menara Babel. Menarik, bukan? Kalau dari selatan kita menuju utara lewat jalur barat, maka dari utara untuk kembali ke selatan harus wajib lewat jalur timur. Ciri Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Memikirkan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Ketika kita sudah berada di utara, jangan kita kembali pada pengetahuan yang ada di barat. Kalian akan diterkam singa seperti nabi yang diutus untuk menemui Raja Yerobeam. Tetapi baiklah kita berjalan muter lewat jalur timur untuk mendapatkan pengetahuan yang sesungguhnya, yaitu Adonai itu sendiri. Adonai itu Daat. Tuhan adalah pengetahuan itu sendiri. Sampai sini saya akan berikan ringkasannya. Sebelum manusia lahir, jiwa sudah berada di tempat yang tinggi bersama Adonai.
Proses kelahiran di dunia fisik yang fana ini disebut sebagai yarida, artinya penurunan. Mengapa jiwa harus diturunkan ke bumi? Untuk menjalani behina, untuk menjalani ujian, tes. Di surga, jiwa tidak bisa mendapatkan kemuliaan atas usahanya sendiri, sebab di surga tidak ada godaan. Jiwa harus yaret ke dunia materi agar ia bisa diuji behina melalui berbagai cobaan hidup, nisayon. Jika jiwa berhasil melewati nisayon di titik terendahnya, yareda, maka dia telah mengubah keburukan menjadi kebaikan. Dan hasilnya, jiwa akan naik kembali ke level yang jauh lebih tinggi dari posisi sebelum dia turun ke dunia. Itulah ringkasannya. Dan Ramayana terjadi tidak hanya sekali. Ramayana terjadi berulang kali. Kiranya hanya namamu yang ditinggikan, ya Tuhan. Apapun yang terjadi kelak, biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, semua pengetahuan yang dimiliki oleh Adonai itu sendiri, semua pengetahuan itu sebenarnya memang Adonai simpan dalam sebuah pohon yang kita kenal sebagai pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan pohon itu letaknya ada di barat. Sekali lagi, semua pengetahuan yang Adonai miliki, semua pengetahuan itu Adonai simpan dalam pohon pengetahuan yang ada di barat. Semua pengetahuan yang Adonai ketahui sudah Adonai tumpahkan lewat pohon pengetahuan. Apapun pengetahuan itu, baik pengetahuan tentang Tuhan itu sendiri, atau yang biasa kita sebut pengetahuan agama, pengetahuan tentang hal-hal yang sifatnya spiritual, maupun pengetahuan yang kita sebut dengan pengetahuan sekuler. E sama dengan MC kuadrat. Semua pengetahuan-pengetahuan yang kita anggap sebagai pengetahuan sekuler, sesungguhnya pengetahuan tersebut adalah pengetahuan tentang Adonai itu sendiri. Sebab Adonai itu adalah memang pengetahuan itu sendiri. Adonai itu memang sebuah pengetahuan. Adonai ingin dikenal, saudaraku. Adonai ingin diketahui. Dan Adonai memang tidak pernah menyembunyikan dirinya. Kitalah yang tidak pernah mau menengok barang sejenak, sehingga kita merasa Adonai itu tersembunyi. Kita merasa Adonai itu jauh entah di mana. Padahal Adonai itu telanjang di depan mata kita. Benar-benar telanjang, saudaraku. Adonai tidak merahasiakan dirinya kepada kita. Dan Adonai juga tidak merahasiakan pengetahuannya sama sekali. Kecuali
Satu pengetahuan. Adonai menyembunyikan satu pengetahuan yang tidak Adonai masukkan ke dalam pohon pengetahuan yang ada di barat tersebut. Tetapi Adonai menyimpan pengetahuan tersebut untuk diberitahukan kepada kita semua ketika kita berjalan pulang kembali ke selatan suatu hari nanti. Syaratnya hanya satu. Kita harus berjalan pulang lewat jalur timur. Adonai menunggu, saudaraku. Adonai menunggu kita untuk perkara yang satu ini. Sebab Adonai ingin menyampaikannya sendiri rahasia tersebut kepada kita. Adonai ingin mengatakannya sendiri, langsung dari mulutnya sendiri, mengenai rahasia tersebut. Adonai ingin bicara wajah dengan wajah, saudaraku. Panim el panim. Seperti ketika Adonai berbicara dengan Musa di Gunung Horeb. Maka marilah kita pulang lewat jalur timur. Ada yang ingin Adonai sampaikan kepada kita semua, yaitu tentang Esau yang tubuhnya ditutupi penuh bulu, merah, darah. Saudara-saudariku yang terkasih, mengenai rahasia tersebut, nanti kita bicara lebih detail di lain video. Sekarang kita balik pada pretelan-pretelan mengenai Babel. Kita balik pada pertanyaan, kenapa saya mengatakan kisah Menara Babel ini sebenarnya adalah ujian dari Adonai? Kalau tadi saya langsung masuk ke inti, sekarang kita bicara pretelannya. Mohon izin untuk minum lagi. Saya lanjutkan. Jadi dalam konsep berpikir Ibrani, sebuah ujian seringkali digambarkan sebagai momen di mana seseorang dibawa turun oleh Adonai ke tempat yang rendah atau sulit. Dalam narasi Alkitab, setiap kali ada tokoh besar yang turun, Yarat, maka mereka hampir selalu bisa dipastikan sedang melangkah masuk ke dalam ujian iman yang berat. Abraham Yeret ke Mesir karena kelaparan. Yusuf Hurat ke Mesir sebagai budak. Dalam pola ini, Yarat adalah awal mula dari ujian. Nah, jika tokoh besarnya itu adalah Adonai itu sendiri, Adonai dalam Menara Babel tadi melakukan Yarat. Adonai turun ke bumi. Jika Adonai Yarat untuk melakukan balal, maka bisa dipastikan akan ada yang Babel. Apa tujuan dari balal? Selain supaya tercampur, tujuannya ya ujian. Aku akan memurnikan engkau seperti seorang pengrajin emas memurnikan emasnya.
Dalam proses peleburan emas itu, emasnya sengaja dicampur atau diaduk balal dengan bahan kimia lain. Emas tersebut mengalami sarap. Ingat ya, sarap bukan senting. Itu, silakan dilihat kembali PowerPoint-nya. Ku nyanyi Hosana. Oke, jadi kalau kita bedah lebih dalam, saudaraku, peristiwa Babel itu sebenarnya adalah ujian dari Adonai. Saat Adonai turun dan memecah bahasa manusia, Adonai sebenarnya sedang menguji mereka. Apakah jika bahasa mereka dipecah, mereka bisa menurunkan ego masing-masing? Minta paku dikasih palu, minta geraji dikasih gerinda, minta pahat dikasih papan. Apakah mereka akan langsung gontok-gontokan atau mereka mencoba belajar memahami bahasa saudaranya? Paham maksud saya? Apakah ketika bahasa dipecah, mereka masih bisa saling merendahkan hati dan bekerja sama untuk bisa mengenal Adonai secara utuh, atau mereka justru akan menjadi sombong dan merasa bahasa serta kelompok mereka sendirilah yang paling benar. Kursi, kise, kursi, kise. Yang benar itu kursi, bukan. Yang benar itu kise. Mereka langsung gontok-gontokan, tidak mau berusaha memahami bahasa temannya. Paham ya, saudara? Dan kitab suci mencatat bahwa manusia gagal dalam ujian itu. Mereka tidak berhasil mendirikan kota tersebut. Karena ego kelompok inilah, maka melahirkan perpecahan yang akhirnya mengkristal dan menjadi polarisasi, membentuk dua kubu besar peradaban manusia hari ini, Barat dan Timur. Bicara filsafat, Barat dan Timur. Bicara budaya, Barat dan Timur. Bicara medis, Barat atau Timur. Bahkan bicara kuliner pun, Barat atau Timur. Kenapa tidak pernah ada something untuk utara atau selatan? Kita lanjut ke slide berikutnya. Saudara-saudariku yang terkasih, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Am Segula. Israel itu adalah bangsa kecil yang dipilih oleh Adonai untuk menjadi sebuah pola dari sesuatu yang besar. 4 arah mata angin yang sudah kita bahas tadi. Timur, selatan, barat, utara. Sekarang mari kita ingat kembali peristiwa di mana awal mula bangsa Israel berhasil memasuki tanah Kanaan. Sebab dari sanalah genealogi peta dunia yang ada saat ini.
dari sesuatu yang kecil menjadi sebuah pola yang besar. Bilangan 32 ayat 1 sampai dengan ayat 42. Lalu juga ada kitab Yosua pasal 22 ayat 9 sampai dengan ayat 34. Saudara bisa baca sendiri di rumah. Kisah tersebut adalah awal mula lahirnya Barat dan Timur, saudara. Ketika bangsa Israel bersiap untuk memasuki tanah Kanaan, suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manase memilih untuk tinggal di sebelah timur Sungai Yordan karena tanahnya cocok untuk peternakan mereka. Sementara 9,5 suku lainnya tinggal di sebelah barat Sungai Yordan, barat dan timur. Dalam tradisi Kabalah maupun dari segi gematria, tidak ada angka setengah. 9 itu sendiri dalam tradisi Kabalah bukan angka terakhir. Angka terakhir itu adalah 10. Dan ini 9,5. Untuk jadi 10 kurang. Untuk jadi 9 kelebihan. Angka 9 dalam tradisi Kabalah adalah simbol dari kebenaran. Emet. Sebab kebenaran itu tidak pernah berubah. Dan angka 9 itu adalah angka yang unik secara matematika. Angka 9 dikali berapapun, hasil perkalian itu jika dijumlahkan, hasilnya selalu kembali ke angka 9. Angka 9 juga simbol dari rahim yang sudah matang. Jadi sekali lagi, 9,5. Untuk jadi 10 itu kurang, untuk jadi 9 kelebihan setengah. Sementara 2,5 untuk jadi 3 kurang, untuk jadi 2 kelebihan setengah. Angka 3 lebih sering muncul dalam kitab suci dibanding angka 2. Jadi kemungkinan besar setengah itu adalah angka 3 yang kurang setengah, dan 9 itu adalah angka 9 yang kelebihan setengah. Barat dan Timur. Secara geografis, Israel Barat jauh lebih luas dan lebih banyak penduduknya dibanding Israel Timur. Dan itu tidak sesuai dengan kondisi peta dunia global saat ini. Karena secara geografis, wilayah barat lebih kecil dibanding wilayah timur. Tetapi nanti secara abstrak atau secara rohani, Adonai membalikkan kondisi tersebut. Agama barat akan dijadikan lebih kecil, bahkan lenyap sama sekali dibanding wilayah timur, dan digantikan dengan ilmu pengetahuan. Sekarang kita lihat dulu 1 Raja-Raja pasal 11 dan pasal 12, di mana dalam kisah 1 Raja-Raja tersebut dikisahkan awal mula pecahnya bangsa Israel menjadi 2 suku, yaitu suku utara dan suku selatan. Dan inilah genealogi lahirnya utara dan selatan. Baik utara selatan maupun barat timur, kita akan tarik dengan benang merah dari kisah Menara Babel. Sekarang mari kita bicara pretelannya. Ada beberapa hal yang mau saya garis bawahi dalam kisah-kisah tersebut. Salah satunya adalah yang tadi kita pertanyakan di atas. Kenapa agama-agama di barat lenyap?
Dan kita mulai saja dari pertanyaan tersebut, sekaligus untuk menjawab pertanyaan kenapa tidak ada something untuk utara selatan. Jadi begini, saudaraku, ketika Adonai melenyapkan suku-suku Israel yang ada di utara, Adonai memang benar-benar telah melenyapkan suku-suku tersebut. Dan ini berhubungan dengan peristiwa Babel tadi. Kita buka saja slide selanjutnya. Bicara tentang utara selatan, ini bicara tentang tubuh. Babel dalam konteks utara selatan bicara tentang sesuatu yang konkret, yaitu wilayah geografis. Dan wilayah geografis ini dapat kita pandang baik secara sekuler maupun secara rohani. Kita pakai istilah sekuler dan rohani saja ya, saudara. Nah, secara sekuler, wilayah Israel Utara ini jauh lebih luas dibanding wilayah Israel Selatan. Dan hal ini sesuai dengan peta geografis yang ada di dunia saat ini. Seperti yang tadi sedikitnya sudah kita singgung. Secara geografis, wilayah daratan utara itu sangat luas dibanding wilayah selatan yang lebih didominasi oleh laut. Tetapi secara rohani, wilayah Israel Utara ini sudah disunat oleh Adonai. Kalau sudah disunat, berarti ada bagian yang hilang. Semua suku Israel lenyap. Yang tersisa adalah Israel Selatan. Berarti secara rohani, wilayah utara dalam peta dunia saat ini harusnya lebih kecil atau bahkan lenyap sama sekali. Dan itu adalah istilah untuk Global North dan Global South yang juga sudah kita bahas tadi. Paham maksud saya, saudara? Tuhan itu roh. Roh itu angin. Ada 4 arah mata angin. Dan Adonai menyunat dirinya sendiri. Bagian mana dari diri Adonai yang disunat? Itulah utara. Kalau Tuhan yang disunat adalah bagian atas, bagian kepala, maka manusia yang disunat adalah bagian bawah, bagian sensor. Saudara-saudariku yang terkasih, jika Adonai menyunat dirinya sendiri, dan yang disunat itu adalah bagian utara, maka bagian utara itu hilang. Dan itu akan membentuk sebuah huruf T. Membentuk seperti huruf T. Apa saudara ingat tanda yang diberikan Adonai dalam kitab Yeskiel? Salib mempunyai makna ganda seperti Dewa Janus yang disembah orang Roma zaman dulu. Dan yang menyalib Yesus adalah orang Roma. Salib yang tidak disunat, bentuknya tetaplah salib. Tetapi salib yang disunat akan membentuk huruf T. Jika Adonai memberi tanda umatnya, maka
Dewa Janus juga memberi tanda umatnya. Bukankah kitab Wahyu berkata demikian? Mark of the Beast. Bacalah dan renungkan kembali Yeskiel pasal 8 dan 9. Salib yang tidak disunat. Apakah itu bisa menjadi simbol dari Dewa Tamus? Sebab sama-sama diawali dengan huruf Taf. Perempuan-perempuan menangisi Dewa Tamus. Salib yang belum disunat. Kok rasanya mirip perempuan-perempuan yang menangisi Yesus? Apakah ada something di sini? Torah punya 70 wajah. Silahkan direnungkan sendiri. Saya akan lanjutkan pada Babel. Babel dalam konteks utara selatan bicara tentang tubuh. Utara sudah disunat, maka utara secara rohani sudah lenyap. Oleh sebab itu, sampai hari ini kita tidak pernah mendengar ada istilah untuk utara selatan. Semuanya barat timur. Bicara filsafat, barat timur. Bicara budaya, barat timur. Sampai sini apa sudah nyambung? Masih ingat paradoksnya kan? Global North dan Global South. Selatan menjadi tubuh yang utuh, namun harus bekerja mati-matian dengan berpeluh. Sementara utara yang sudah disunat menjadi tubuh yang kecil tetapi sangat kaya raya. Tinggal leye-leye, duit ngalir, bos. Makanya utara menjadi sombong. Sekarang barat timur. Bicara tentang barat timur, ini bicara tentang jiwa. Babel dalam konteks barat timur bicara tentang sesuatu yang abstrak, yaitu jiwa, rohani, pikiran. Babel dalam konteks barat timur bicara tentang agama atau spiritualitas. Secara geografis, wilayah Israel Barat jauh lebih luas dibanding wilayah Israel Timur. Perhatikan ini. Wilayah yang luas itu yang selalu disunat oleh Adonai. Israel Utara, Israel Selatan. Israel Utara lebih luas, maka Israel Utara yang disunat secara rohani. Dan sekarang Israel Barat, Israel Timur. Israel Barat lebih luas, maka Israel Barat akan disunat juga secara rohani. Karena Barat Timur ini terjadi pada awal-awal bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, maka sunat yang dimaksudkan hanyalah sunat semacam pembersihan carang-carang pohon yang kering. Puncak dari sunat ini adalah hancurnya Shilo. Pusat rohani Israel Barat awalnya ada di Shilo. Letaknya ada di wilayah suku Efraim. Shilo adalah tempat di mana tabut perjanjian berada. 1 Samuel pasal 4 adalah hancurnya Shilo secara de facto.
Saudara bisa baca Mazmur 78. Judul perikopnya adalah pelajaran dari sejarah. Saya akan bacakan ayat 60. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum saya lanjutkan, saya mau mengajak saudara melihat sebentar pada Israel modern zaman sekarang. Mari kita lihat geopolitik modern saat ini, yaitu West Bank dan Gaza. Jika kita melihat peta Israel Barat hari ini, secara sekuler, wilayah Barat inilah yang sedang dan terus disunat oleh tekanan dunia internasional untuk dijadikan negara Palestina. Secara sekuler, Adonai mengizinkan wilayah Barat ini untuk disunat secara politis melalui konflik dan tekanan dunia internasional. Adonai sedang mengizinkan goncangan global untuk mengepung Israel Barat agar kulit khatan sekularisme mereka ditanggalkan. Dan semoga saja mereka sadar bahwa keselamatan tidak datang dari seorang kakek tua yang tantrum, yang senang main bedil-bedilan, melainkan dari Adonai yang turun dari Gunung Sion. Baik, saya lanjutkan. Babel dalam konteks Barat Timur bicara tentang jiwa. Maka yang disunat adalah hal-hal yang bersifat abstrak. Contohnya adalah spiritualitas. Sebagai implikasinya dalam dunia modern saat ini adalah lenyapnya semua agama-agama yang berasal dari Barat. Semua kepercayaan dalam wilayah Barat habis dan diganti dengan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, Yunani sangat berperan besar. Saya melihat Sokrates seperti melihat Yesus, dan melihat Yesus seperti melihat Sokrates. Di Barat, Adonai hanya membersihkan ranting-ranting kering dan membiarkan apa yang bisa tumbuh, yaitu ilmu pengetahuan. Sementara di wilayah timur, hampir semua agama masih terjaga dengan baik, dan bahkan bisa dikatakan sebagai pusat kerohanian. Sekarang saya akan menggarisbawahi kembali pada awal-awal di mana bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudariku yang terkasih, jika di barat terdapat tabut perjanjian, suku di Israel Timur pernah mendirikan mezbah yang mirip dengan apa yang ada di Israel Barat. Dan mezbah tersebut mengingatkan saya akan satu hal, saudara, bahwa sekalipun hampir terjadi pertumpahan darah, namun kesalahpahaman itu pada akhirnya bisa diredam. Mezbah tersebut menjadi contoh persatuan yang berhasil diselamatkan lewat komunikasi dan tabayun, bukan lewat pertumpahan darah. Namun hari ini kita mendengar bahwa ada segelintir orang
yang ingin mendirikan kembali bait sucinya sendiri. Dan bagaimana mereka hendak mendirikan kembali bait yang katanya dianggap suci? Mereka hendak mendirikannya dengan cara penumpahan darah. Dan kita tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kita juga mengetahui, dan bahkan kita sendirilah pelakunya. Kita juga pernah melakukan hal yang sama. Kita berusaha mendirikan Yerusalem dengan menumpahkan darah demi darah. Gereja dalam sejarahnya didirikan di atas penumpahan darah demi penumpahan darah. Yerusalem yang berdarah. Celakalah kota yang penuh hutang darah itu, yang pemimpinnya adalah singa yang mengaum. Oh, Yerusalem, Yerusalem, kenapa yang ada padamu hanyalah kekerasan demi kekerasan? Bukankah ini kontras dengan embel-embel suci dari bait tersebut? Ketika Daud hendak mendirikan bait suci untuk Adonai, Adonai menolak sebab tangan Daud penuh berlumuran darah. Dan siapa yang pada akhirnya mendirikan bait suci itu? Dia adalah Salomo, anaknya Daud. Dan Salomo mendirikan bait suci itu tanpa pertumpahan darah. Bagaimana kalau sekarang saya katakan bahwa bait suci ketiga itu sebenarnya memang sudah dibangun? Lalu siapa dan kapan bait suci ketiga itu dibangun? Saudara kita umat Muslim yang telah membangunnya. Masjid Al-Aqsa yang sekarang berdiri mewah itu, masjid itulah bait suci ketiga. Sebab masjid itu dibangun tanpa pertumpahan darah. Bagaimana menurut pendapat saudara? Apakah saudara sependapat dengan saya? Tulis komentar kalian di kolom YouTube kalian masing-masing. Baik, sebagai penutup, saya akan kembali pada kitab suci kita. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap agama dan kepercayaan di dunia ini punya pandangan masing-masing dalam melihat jalan menuju surga. Umat Islam mengenal jembatan mustaqim yang sangat tipis untuk dilalui. Dan saya akan berkata, jembatan mustaqim mustahil untuk dapat dilewati jika mereka tidak bisa menjadi seringan roh. Tuhan itu roh. Jembatan mustaqim sangat mustahil dilewati jika kita masih memiliki daging dalam tubuh. Sementara umat Hindu mengenal sungai Vaitarani yang harus diseberangi dengan perahu kebajikan. Dan umat Buddha melihat Dharma sebagai rakit untuk menyeberangi lautan penderitaan. Yudaisme sendiri jauh lebih kompleks dan sering mengutip kitab Mazmur untuk menggambarkan perjalanan jiwa yang harus melewati tempat-tempat pemurnian yang disebut Sheol, Abaddon, dan Salmaveth.
dalam Katolik dikenal sebagai purgatorium. Namun dalam Kristen, Golgota adalah satu-satunya jalan menuju puncak Gunung Sion yang kudus. Semua pandangan tersebut sebenarnya mengajarkan satu hal, bahwa untuk mencapai tempat yang suci di hadapan Tuhan yang adalah Roh, manusia tidak bisa membawa keangkuhan daging dan keterikatan duniawi. Kita harus memurnikan batin dan hidup kita selagi masih ada di dunia ini supaya layak sampai ke seberang. Apa yang terikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang dilepaskan di dunia akan terlepas di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai umat Kristen, sebenarnya kita tidak memiliki yang namanya buku panduan hidup yang biasa kita sebut dengan kitab suci. Kristen itu bukan agama, tetapi jalan hidup. Jalan hidup yang mengikuti cara hidup Kristus. Golgota adalah tujuan kita supaya kita bisa melanjutkan pendakian kita menuju puncak Gunung Sion. Jadi satu-satunya kitab suci kita itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesus adalah kitab suci yang hidup, yang tidak bisa dikanonkan oleh manusia siapapun juga. Dan ini akan menjadi ciri Tuhan. Dikatakan Injil adalah kitab suci kita. Yang disebut Injil itu hanya 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi dikatakan Kristen tidak punya kitab suci, Yesuslah kitab suci kita. Dan inilah Injil Yesus Kristus. Yesus itu hidup. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kitab suci Gusti Allah ada 4. Saya sepakat dengan Al-Quran, tetapi saya punya perspektif sendiri mengenai apa yang 4 tersebut. Yang 4 itu menurut saya adalah kitab-kitab agama besar dunia. Yahudi dengan Islam itu sepupu. Yang mendirikan bait suci ketiga kan sepupu mereka. Tadi saya sempat menyentil. Maka Torah dengan Al-Quran itu brother language. Sementara Hindu dengan Buddha itu kakak adik. Maka Weda dengan Tripitaka itu daughter language. Lalu di mana posisi Kristen? Itulah kenapa di awal-awal saya mengatakan bahwa kitab suci kita itu adalah satu-satunya kitab suci yang unik. Selain karena memakai 2 bahasa yang jelas berbeda, kitab suci kita itu membawa sesuatu yang jauh lebih visioner. Semua agama-agama dari barat sudah habis lenyap. Adonai menggantinya dengan ilmu pengetahuan. Sementara agama-agama besar yang berasal dari timur, semua kitab sucinya hanya memakai satu bahasa tunggal saja. Hindu dengan bahasa Sanskerta, Buddha dengan bahasa Pali, dan Islam dengan bahasa Arab.
Sementara orang Yahudi yang belum percaya Yesus, kitab suci mereka pun hanya menggunakan satu bahasa tunggal, yaitu Ibrani dan Aram, yang masih brother language. Babel mencatat kegagalan manusia dalam bekerja sama untuk memahami bahasa saudaranya. Manusia menjadi tersekat-sekat, padahal manusia harus bisa bekerja sama untuk bisa memahami Tuhan semesta alam. Kita tidak bisa memahami Adonai yang tidak terbatas hanya dengan satu sudut pandang yang terbatas. Disinilah letak keindahannya dan kesempurnaan kitab suci kita. Dan ini juga yang menjadi fondasi di mana letak visionernya. Apa yang gagal dilakukan manusia pasca Babel diselesaikan oleh Adonai melalui Alkitab. Dengan merajut bahasa timur dan barat, Adonai memaksa kita untuk melepaskan kesombongan intelektual kita. Orang barat tidak bisa mengklaim paham seluruh isi Alkitab tanpa menyelami rasa dari bahasa timur. Dan orang timur tidak bisa memahami dogma yang utuh tanpa ketajaman logika bahasa barat. Melalui dua bahasa ini, Adonai menuntut kita untuk bekerja sama dan saling melengkapi demi mengenal diri Adonai yang agung dan mulia. Hari ini kita telah belajar bersama bagaimana kesempurnaan Alkitab ini menuntun kita untuk kembali pada esensi iman yang sejati. Babel sekarang hanya ada di timur, dan dari utara dia akan datang. Bacalah Matius dengan judul perikop Kembalinya Roh Jahat. Utara itu simbol kekosongan. Mari kita buka hati kita untuk berusaha memahami bahasa saudara-saudari kita yang lain, yang ada di timur. Dan jangan pernah sekali-sekali kita kembali berjalan ke barat. Om Santi 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 Om. Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besem Haaf, Vehaben, Veruah Hakodes, Adonai Echad. Shalom.